Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penerapan fluida dinamis. Di mana kemarin kan kita udah belajar untuk membahas fluida dinamis. Itu intinya adalah menggunakan dua hukum, yakni hukum kontinuitas atau kemarin kita sebut dengan persamaan kontinuitas, dan yang kedua adalah persamaan untuk Bernoulli. Nah, di mana untuk kontinuitas dan Bernoulli, di mana kita akan bahas dari satu persatu ya. Untuk penerapan dari kontinuitas dan Bernoulli seperti apa. Oke, kita akan bahas yang pertama itu adalah penerapan persamaan kontinuitas. Di mana penerapan dari persamaan kontinuitas sendiri itu meliputi adalah yang pertama selang penyemprotan, nah, ini merupakan salah satu penerapan dari persamaan kontinuitas, dan yang kedua adalah penyempitan pembuluh darah. Oke, Assalamualaikum Diva. Oke, di sini baru ada 3 ya. Lutfi Koir sama Diva Irmalianidya. Oke, bisa di grup diberitahukan ya. Karena kan pembelajaran dimulai dari jam 9. Oke, kita lanjut. Sekarang penerapan hukum Bernoulli. Bahwasanya kita kan belajar fluida dinamis. Ini akan membahas dari dua hukum itu saja. Yang kemarin kan ada fluida ideal sama aliran fluida. Itu suara saya terdengar nggak ya? Oh ya, sudah ya. Oke, jadi kemarin itu kan intinya kita kan belajar tentang kontinuitas sama Bernoulli. Sedangkan untuk fluida ideal dan aliran fluida itu hanyalah pengantar. Bahwasanya kita belajar fluida dinamis itu mempelajari fluida ideal. Baru nanti kalau di perkuliahan itu akan belajar tentang fluida yang tidak ideal, seperti itu. Nah, di mana di sini ada penerapannya. Untuk penerapan dari fluida dinamis sendiri itu ada dua hukum. Untuk Lutfi join audio ya, biar bisa terdengar suara saya. Jadi klik join audio, nanti terdengar suara saya. Sudah chat. Lutfi. Oke, selanjutnya kita akan bahas ya. Oke, di sini masih sedikit, nanti bisa dikasih tahu di grup ya. Oke, di sini untuk penerapan hukum Bernoulli
Dan persamaan kontinuitas itu hanya selang penyemprotan dan penyemprotan pada pembuluh darah. Sedangkan untuk penerapan hukum Bernoulli ini banyak. Saya akan bahas dari satu persatu. Yang pertama adalah yakni hukum Torricelli. Nah, yang kemarin kita sempat bahas, cuma hari ini kita akan bahas lagi. Karena kemarin itu ada yang salah. Jadi kemarin kalau kalian sudah mengerjakan, ya bagus. Cuma kemarin di hukum Torricelli itu ada yang salah saya. Di mana mencari V-nya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teman-temannya diberitahu ya. Saya mulai saya nggak beritahu karena saya takutnya nanti ada Ustadz jauh hari ke sini, terus saya disuruh rapat. Nah, makanya saya percepat jam 9 karena Ustadz Fahmi nggak sakit. Nggak sakit. Ustadz Fahmi sekarang nggak masuk karena sakit ya. Oke. Nggak apa-apa, udah saya record kok. Oke. Kita akan bahas lagi hukum Torricelli. Jadi kemarin tuh ada beberapa kesalahan saya. Kesalahan mungkin terlalu jadi penurunan rumusnya salah. Tapi intinya sama, cuma peletakan hanya yang salah. Oke, di sini saya akan menggambarkan sebuah tabung atau tempat penyimpanan air seperti ini. Terus nah, seperti ini ya. Terus di sini kelihatannya nggak cukup ini. Tak taruh, tak hapus saja. Oke, seperti ini ya. Setelah itu di sini berisi air, sebuah air. Nah, sebuah air seperti ini. Kemarin saya ada kesalahan. Kesalahannya itu adalah terletak. Nah, di sini ada H. Terus kan di sini kan airnya kan keluar nih. Airnya keluar. Kelihatannya nggak bagus deh kalau saya gambar di sini. Mending saya gambar di sini aja. Oke, sudah ada berapa orang ini? Oke, bisa diinfokan ke teman-teman lainnya ya. Oke, kita akan bahas lagi hukum Torricelli. Jadi untuk hari ini hingga pertemuan depan kan kita fisika ketemu hari Kamis. Nanti kita akan bahas penerapan hukum Bernoulli. Jadi ini adalah materi terakhir di semester 1. Sebenarnya untuk semester 1 itu banyak sih materinya. Karena nggak nutut dan kalian kan untuk pembelajaran kan dimulai bulan Agustus. Dan banyak sekali kemarin NH kena pandemi. Kita akan kena ke pandemi ya karena kemarin banyak teman-teman kalian yang sakit, jadi harus apa namanya? Harus diisolasi hingga 2 minggu. Jadi banyak pembelajaran yang berkurang sehingga sebenarnya untuk kelas 11 itu kan harus sampai teori kinetika. Kalian kan habis ini kan bahas suhu dan kalor, terus habis itu kan kinetika. Jadinya nanti itu sebagai hutang di semester 2, kita akan bahas itu dulu sebelum bahas yang lainnya. Nah, oke, kita akan bahas hukum Torricelli lagi ya. Jadi kemarin itu ada yang salah. Terima kasih buat Lutfi yang udah mengingatkan saya. Ya, jadi di sini kan airnya kan ada bolongan nih, ada bolongan. Terus airnya kan keluar. Nah, airnya keluar seperti ini. Airnya keluar. Nah, terus di sini ada sebuah permukaan tanah. Permukaan tanah. Ya mungkin buat Diva ya. Mohon maaf kalau gambar saya jelek. Diva kan gambarnya bagus. Ya, ya ini.
Jadi kalau di 11 IPA, Dipa. 10 IPA, Banu. 11 IPS, Arina. Nah, 10 IPS saya kurang tahu. Oke ya, gambarnya seperti ini. Terus kemarin kan saya kan ngasih tahu di sini ada sebuah ada tingginya ya, di mana tinggi dari permukaan hingga ke bawah. Waduh, menceng. Gini ya, ini H1. Terus di sini ada tinggi buat untuk tinggi dari bolongan ini, bolongan apa ya? Lubang. Ini tinggi kedua. Oh my god. Kok di sini anu ya? Saya habis karena hujan mungkin tangan saya agak lunyu. Lunyu itu apa ya? Licin. Jadi di sini ada H2. Setelah itu di sini kan ada tinggi lagi dari tinggi permukaan hingga sampai ke lubang. Itu disebut dengan H3. Oke, setelah itu kita juga menganalisis. Bentar ya, saya balas punyanya Iqbal. Sambil kalian catat ya, dan kalian pahami. Oke, kemarin tuh ada yang salah. Saya yang salah tafsir dari penurunan rumus 080879 untuk pas kode oke ya. Kita lanjut. Nanti sudah join audio semua kan? Sudah, sip. Nah, di sini kemarin kan jarak antara lubang, jadi yang ini ya, hingga sampai ke air itu keluar, itu disebut dengan jarak terjauh, atau saya lambangkan dengan S, karena S itu kan lambang dari jarak. Setelah itu, air kan keluar nih, makanya pasti air keluar itu memiliki kecepatan, disebut dengan V. Nah, saya lambangkan dengan V. Oke, sehingga untuk nilai V-nya itu sama dengan akar 2GH. H yang digunakan yang mana? Kemarin kan pakai H1, itu salah. Kenapa kok salah? Bahwasanya gini, kalau misalkan saya pakai H1, otomatis airnya itu akan keluar semua. Sedangkan ini lubangnya itu hanya sampai sini aja. Kemungkinan kan di sini pasti akan sisa kan. Nah, jadi nggak mungkin saya pakai H1, tapi melainkan pakai H3. Nah, itu ya. Jadi kemarin yang sudah mengumpulkan, nggak usah dikerjakan lagi, cuma kalian perbaiki saja. Seperti itu. Perbaiki ya. Jadi pakai H3. Nah, H3 itu dapat dari mana? H3 itu bisa dapat dari H1 dikurangi dengan H2. Karena kalau di soal itu biasanya salah satu yang diketahui. Bisa H1 sama H3 atau H1 dengan H2 kayak gitu. Kalau mencari H2 ya H1 dikurangi dengan H3. Ya tergantung di soal yang digunakan apa. Seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya kita akan bahas tentang waktunya. Nah, kemarin waktunya itu sudah betul, di mana rumus dari waktu. Jadi pada saat airnya ini jatuh, berapa waktu yang dibutuhkan untuk air itu bisa jatuh, kayak gitu ya.
dari lubang sini hingga titik terjauhnya di sini misalkan. Dari lubang yang di sini hingga ke sini dia membutuhkan waktu berapa? Nah, itu caranya adalah dengan 2H2 2 dikali dengan tinggi kedua, jadi tinggi yang H2 ini dikali dengan gravitasi. Seperti itu. Kalau bisa seperti ini, itu ada penurunan rumusnya. Di mana penurunan rumusnya itu menggunakan rumus dari gerak parabola. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini pada sumbu X dan sumbu Y, jadi mungkin saya jelaskan lagi ya, karena yang di video yang saya upload di konsep fluida, itu nggak menjelaskan hukum Torricelli, karena saya salah. Nah, insya Allah di sini saya sudah merecord. Saya takut kemarin nggak kerekod, jadi saya yang salah. Oke, yang kita ambil analisis sumbu X dan sumbu Y-nya itu yang mana, Ustadz? Yang pancurannya ini, air yang jatuh ini dari titik bolongan ini, lubangnya ini, hingga sampai titik terjauh ini. Jadi kalau saya gambarkan sebuah sumbu X dan sumbu Y seperti ini Y, ini X, terus saya gambarkan kalau misalkan ini titik jatuhnya, nah, terus ini titik terjauhnya, seperti ini. Nah, gerak jatuh ini itu termasuk dalam gerak parabola yang disebut dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu cirinya adalah V0-nya atau pada saat dia jatuh, itu dia tidak memiliki kecepatan awal. Itu kelas 10 ya. Nah, mungkin saya tidak akan membahas itu karena panjang. Karena untuk kelas 10 kemarin satu pertemuan saya tidak dijelasin itu. Jadi untuk mencari, jadi kita kan bisa menemukan di sini ada H2, terus sini ke sini ada H3, sampai sini H3. Terus dari sini ke sini itu adalah S. Oke, kita untuk mencari H2, karena H2 ini arahnya ke atas, maka dia ada di sumbu Y. Sehingga untuk mencarinya kita pakai V0Y. Nah, kayak gitu. V0Y ditambah dengan setengah kali gravitasi dikali dengan T kuadrat. Ini V0YT. Ustadz kok bisa dapat rumus ini, dapat dari mana? Bisa kalian buka lagi materi kelas 10 tentang gerak vertikal atau gerak parabola. Seperti itu. Ini cuma pengantar aja, kok bisa sih rumusnya T itu seperti ini. Kalian tidak perlu menurunkan rumus, saya cuma ingin memberitahu kalau rumus T-nya itu seperti ini. H2, saya tulis untuk H2-nya, P0 ini, P0-nya ini bernilai 0. Kenapa kok bisa 0? Karena dia gerak jatuh bebas. Jadi nilainya 0. Ditambah dengan setengah kali percepatan gravitasi. Kenapa kepakai percepatan gravitasi? Karena dia jatuhnya ke bawah. Kayak gitu. Kalau jatuh ke bawah itu dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, seperti itu. Karena dipengaruhi oleh gravitasi dan ada waktunya, pastikan dia jatuh pasti ada waktunya kan. Nah, kita pakai T kuadrat. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk nilai H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Untuk mencari T-nya bagaimana? Nah, T kuadrat itu sama dengan hanya duanya masuk ke sini, jadi 2H2 dibagi dengan G. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk nilai T-nya itu sama dengan, ini kan pangkat 2. Pangkat 2 kalau dipindahkan ruas itu jadi akar. Jadi 2 kali dengan H2 dibagi dengan gravitasi. Itu adalah penurunan rumus dari ini. Seperti itu. Itu ya. Terus saya akan lanjutkan, nanti bisa kalian bertanya. Oke, Naila baru gabung ya, jangan lupa klik join audio. Kalau misalkan bingung bisa tanya ke temanmu yang sudah join. Terus sekarang kita akan membahas mencari S-nya, jarak titik terjauhnya berapa. Nah, kemarin untuk nilai S, rumus dari nilai S itu sama dengan 2 akar H2 dikali dengan H3. Itu saya salah ya. Kemarin kan H1 dikali dengan H2. Nah, itu saya salah. Salahnya itu dari sini sudah. Seperti itu ya. Nah, saya mohon maaf kalau kemarin salah konsep.
Karena kemarin badan agak meriang jadi pikiran nggak fokus. Nah, kenapa kok nilai mencari titik terjauh itu bisa seperti ini, Ustadz? Kalian tuh cukup memahami ini, rumus dari ini. Nah, untuk penurunan rumus dari S ini bagaimana? Kita lihat, S itu ada di sumbu X. Nah, di sumbu X. Kalau di sumbu X, itu termasuk gerak lurus beraturan, GLB. Rumus dari GLB itu adalah rumus kecepatannya GLB V sama dengan S dibagi T. Ini adalah rumus SMP, dari SMP hingga sekarang ya. Nah, jadi untuk mencari S-nya itu sama dengan V dikali dengan T. Karena V ini ada di sumbu X, maka kita pakai V0X dikali dengan T. Nah, V0X-nya itu yang mana, Ustaz? V0X-nya itu adalah yang ini. Karena V0X itu kan arahnya ke sana kan? Nah, arahnya kan ke lurus kan? Lurus itu mirip seperti sumbu X. Maka ini V0X-nya bisa kita tulis sama dengan V0X. Jadi V ini sama dengan V0X. Jadi saya tuliskan 2GH3 dikali dengan T-nya. T-nya kan dapat ini. 2H2 per G. Akar juga. Nah, ini ada yang sama. Bisa kita coret. Coret, coret. Kita gabungkan. Jadilah seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang perlu kalian pahami itu adalah 3 rumus ini. Untuk H2 biasanya sudah dikasih tahu di soal. Oke, bisa dicatat sambil dipahami. Mungkin yang baru masuk saya akan menjelaskan dari awal, sambil yang sudah ikut pembelajaran dari awal bisa dicatat. Oke, saya akan jelaskan dari pertama. Oke. Hari ini kita belajar penerapan fluida dinamis, di mana penerapan fluida dinamis itu intinya kita belajar 2 hukum, yakni hukum kontinuitas dan Bernoulli. Yang kemarin kita belajar fluida ideal, aliran fluida itu hanya pengantar belaka saja. Materi intinya ya 2 ini, kontinuitas Bernoulli. Untuk penerapan persamaan kontinuitas tidak perlu perhitungan. Langsung saja, contohnya itu adalah selang penyemprotan. Jadi selang-selang yang di rumah kalian, atau kalian pada saat bersihkan sepeda motor di tempat cuci sepeda motor kan dia pakai selang, itu merupakan salah satu penerapan fluida dinamis. Terus pembuatan rumah itu juga pakai fluida dinamis, persamaan kontinuitas juga. Terus penyempitan pembuluh darah. Mengapa kita bisa kena tekanan darah rendah? Tiba-tiba kita pusing, itu karena termasuk jadi tubuh kita ini juga ada sistem fluidanya seperti itu. Terus yang kedua, ini penerapan hukum Bernoulli, yakni salah satunya hukum Torricelli. Nah, saya akan menjelaskan hukum Torricelli lagi karena rumus saya kemarin itu salah. Nah, jadi rumus kemarin untuk mencari V0X atau sebenarnya mencari V-nya, V pada saat air itu keluar dari bolongan atau lubang, itu adalah sama dengan 2 kali percepatan akar dari 2 kali percepatan gravitasi dikali dengan tinggi ketiga, bukan tinggi pertama ini. Jadi H3 itu dari mana? Dari permukaan gelas hingga sampai lubangnya ini, bukan H1. Kemarin saya pakai H1, itu salah. Jadi kalian yang sudah mengerjakan nggak usah upload ulang lagi, cuma kalian betulkan. Karena soal PAS seperti itu. Terus untuk T-nya itu sudah betul, pakai tinggi yang kedua, H2, dibagi dengan gravitasi. Sedangkan untuk jarak terjauh atau S-nya itu pakai, kalau kemarin kan saya pakai H1 dikali dengan H2, itu saya salah. Tapi yang betul adalah tinggi kedua, yakni tinggi dari lubang hingga sampai tinggi kedua, yakni tinggi dari lubang ini sampai ke menyentuh ke tanah, sama H3, yakni dari tinggi permukaan sampai ke lubang, seperti itu. Oke, bisa dicatat, bisa ditanyakan jika ada yang belum dimengerti. Nanti yang baru masuk, nanti
Bisa lihat video, karena tadi sudah saya jelaskan lagi. Oke, saya buka pertanyaan. Mungkin ada yang ditanyakan. Mohon maaf, saya nggak pakai songkok karena hujan. Kehujanan. Oke, jadi ini adalah materi terakhir untuk persiapan PAS. Nanti yang suhu kalor dan teori kinetik gas itu kita akan bahas di semester 2. Sebenarnya semester 2 itu sudah banyak sih materi fisikanya, cuma ya bagaimana lagi. Saya tidak menuntut untuk mengejar materi ngebut. Kalau ngebut takutnya kalian yang kewalahan. Ya, intinya seperti ini ya. Saya tadi menjelaskan mana ya? Ini terus menjelaskan ini itu intinya hanya untuk mendapatkan penurunan rumusnya. Kalau kalian pengen nyatet simpelnya ya wes langsung ambil 3 ini aja. Tapi jika kalian butuh bisa dicatat. Sebenarnya semua sudah tertuang di buku paket yang di buku apa ya? Buku pinjaman sekolah itu semua sudah ada di situ. Oke, saya buka open pertanyaan. Ada yang ditanyakan nggak? Atau pusing? Malika kok gak dua kali? Oke, bisa dicatat. Oke, di sini sudah ada siapa aja ini. Ada 12 anak. Lutfi. Saya tak ngecat Lutfi. Klik join audio Lutfi biar bisa terdengar. Kok bingung. Oke, mungkin yang baru masuk nanti itu ya bisa lihat video rekaman saya ya, karena saya sudah menjelaskan 2 kali seperti itu. Oke, gimana? Sudah selesai mencatat apa sudah? Sudah apa belum? Belum ya. Santai aja. Saya enggak. Di hari ini kita akan bagi part 2. Penerapan fluida dinamisnya ada 6 ya. Hari ini kita akan belajar 3, yakni hukum Torricelli, terus apa lagi? Gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas. Ya, sama semprotan nyamuk. Tapi semprotan nyamuk nggak usah pakai perhitungan wis. Karena di buku paket dan di buku LKS nggak ada.
Ya, betul Lutfi. Klik join audio, diklik join audionya. Oh ya, gambar yang kecil ini enggak usah digambar ya. Ini salah. Saya mau tanya ke anak-anak sambil kalian nyatet ya. Enggak tanya yang anak-anak. Abdillah, di sana hujan Abdillah kemarin malam? Rumahmu kan Gresik kan? Iya, Dad. Oh, Ya hujan. sekarang masih hujan? Sampai pagi. Enggak, udah panas. Halo, assalamualaikum Lutfi. Itu nggak bisa kah join audionya? Oh, nggak bisa. Ya wes, gini aja daripada kamu habiskan kuota, mending mending kan anu aja, kamu anu nggak usah ikut, nggak apa-apa Lutfi. Ini saya sudah nge-record kok. Ya, daripada ngabisin kuotamu nanti. Oh, pakai wifi. Masya Allah. Oh, ya ya. Kalau nggak bisa diklik, coba gimana ya? Saya juga bingung. Jadi nggak terdengar suara saya lah. Nggak bisa. Diklik nggak bisa. Yang pojok kiri itu nggak bisa. Oh, ya, ya wes. Nanti gini aja. Nanti pas link kedua, nanti kamu langsung ikut aja. Nanti kalau nggak bisa, ya terpaksa nanti nggak usah ikut, nggak apa-apa lebih. Daripada nggak kedengeran nanti. Ya, ya. Segitu aja ya. Ya. Assalamualaikum. Oke, waktunya kurang 9 menit 10 detik. Nanti kita akan kehilangan. Sabar. Oke. Sudah selesai mencatat apa belum? Sudah. Sudah. Yang lain? Ya. Sudah. Yang lain? Ada yang masih belum? Enggak, udah dikantak ke ibu. Oke, ini baru. Iya. Ya. Oke ya, nah, sekarang kita lanjut. Malika, biasanya Malika ini yang lama. Malika sudah nyatet atau belum? Malika? Mungkin jaringan di Banyuwangi agak jauh mungkin ya. Sudah diizinkan nggak ikut? Malika sudah selesai nyatet? Saya SS, soalnya tadi saya telat masuknya. Oh gitu, ya wes. Oke. Biasanya Malika ini yang lama biasanya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sudah di SS ya? Ada yang di SS, monggo. Terserah. Kalau ingin dicatat ya nggak apa-apa. Kita akan lanjut sekarang yakni membahas bagaimana sebuah pesawat itu bisa naik ke atas. Oke, keren ya. Jadi fisika ini sebenarnya belajar tentang hukum alam. Ya kan mungkin Lutfi karena anaknya Ustazah Ara ya, jadi sudah ada perkembangan untuk kosakatanya. Betul. Harusnya ngomong. Lanjut ya, kita belajar tentang bagaimana. Udah nggak disikan masuk ya udah baik. Jadi Ada, wih ternyata Lutfi bisa gitu ya. gaya angkat
Gaya angkat sayap. Gaya angkat sayap. Judul. Bilang Gaya sayap. Gaya angkat apa ya judulnya itu? Saya lihat di LKS. Ngobrol harus nabang. Kok kurang enak gitu. Lagu TikTok. Gaya angkat pesawat terbang. Ya. Gaya angkat pesawat terbang. Oke, kita menganalisis kenapa sih kok kita pesawat yang besar seperti itu kok bisa terbang. Sedangkan kita yang mungkin Abdillah mungkin beratnya mungkin 50 sampai 60 kok nggak bisa terbang. Sedangkan pesawat yang beratnya hingga berapa ton itu bisa terbang. Nah, kita akan bahas di sini. Oke, saya akan membuat. Kenapa kok kira-kira kenapa sih kok saya mau tanya, kenapa pesawat itu bisa terbang? Simpel aja, nggak usah mikir terlalu terlalu tinggi. Karena apa? Nopal. Kenapa nopal? Menurutmu wes gak apa-apa? Salah. Pesawat itu ada apanya? Ada gaya angkat yang lebih besar dibandingkan gaya gravitasi. Masya Allah, ini sudah masuk ke materi. Saya pengen yang belum masuk materi. Tak ambil contoh burung, wis. Burung itu kenapa kok bisa terbang, Leni? Lena. Kok Lena? Oh iya ya, pakai akun adiknya ya. Kenapa kok burung itu bisa terbang, Lena? Lena. Inilah Lena sing jawab anak IPS lah. Lena apa Leni? Ya kenapa Lena? Saya tanya, simpel aja, nggak usah pakai materi fisika. Kenapa kok burung bisa terbang? Karena apa Lena? Lena kelihatannya Karena punya sayap. apa? Karena apa? Karena punya sayap. Ya, itu yang saya ingin dapatkan jawaban itu. Karena punya sayap. Nah, terus tadi dijelaskan sama Nopal. Karena gaya angkat ke atasnya lebih tinggi. Masya Allah. Oke, jadi karena ada sayap. Nah, oke, jadi saya akan menggambarkan sebuah sayap. Tapi bukan sayap ayam ya, tapi satu pesawat terbang. Seperti ini. Nah, pada saat kalian sayap pesawat terbang ini pastinya kan ada sebuah angin. Nah, di mana anginnya kan dia akan bergerak ke sini kan mengikuti bentuk dari arah sayapnya. Nah, seperti itu. Terus ada yang ke bawah juga. Mohon maaf kalau jelek sekali ya. Saya mulai dulu itu nggak suka gambar boleh. Wes meninggal gambaran saya. Oke, jadi saya ada dua ya di sini. Untuk yang ke atas itu saya ibaratkan dengan V1. Jadi kecepatan anginnya itu V1, sedangkan untuk yang ke bawah itu adalah V2. Oke, seperti itu. Terus di sini pastinya kan ada sebuah titik di sini adalah untuk ketinggiannya. Ini ada H2, terus di sini ada H1 misalkan. Sehingga kita mendapatkan selisih dari titik H2 dengan titik H1. Disebut dengan delta H. Jadi delta itu perubahan. Terus pastinya pesawat itu kan terbang karena ada gaya angkat ke atas. Waalaikumsalam Nafisa. Ya. Kenapa Nafisa ini? Waalaikumsalam. Sehingga karena dia bisa
keangkat ke atas itu karena apa? Karena ada tekanan. Ini tak ibaratkan tekanan kedua karena yang ke bawah ini nomor 2. Terus kalau yang ke dari atas, karena ini enggak ada ya, tak taruh di sini aja ya. Gini, ini P1. Ya, saya lagi sakit. Oke. Semoga cepat sembuh Nafisa. Nah, terus di sini karena bentuk pesawat, kan bentuk pesawat itu kan pasti ada yang bagian atas sama bagian bawah kan. Nah, jadi di sini yang bawah pasti memiliki luas permukaan A2, di sini luas permukaan A1. Nah, seperti itu. Sehingga dari saya melihat dari gambar di sini kita bisa mendapatkan sebuah sifat. Oh, kok tenang. Bisa, saya izin. Yo itu. Oh, mati. Oke, habis ini mau mati Zoom saya. Kok nggak bisa ini ya? Waduh, kenapa ini? Oke, kurang you cannot minimize when you are recording this meeting. Yo. Ya, saya ada kendala teknis. Mungkin komputer saya lagi ngambek.